Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilaha yujzi kulla 'amilin 'amalan sholiha. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu Allahu basyiran wa nadhira. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kan nujumi munira. Amma ba'd, wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin hamba Allah kekasih ilahi Rabbi, yang semoga senantiasa tetap mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan puji marilah kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini, di saat terik matahari telah menyinari bumi, di saat hamba Allah telah disibukkan oleh aktivitasnya, di saat itu pula hamba Allah yang dikasihinya selalu menyisihkan waktunya guna beraudensi kepada ilahi Rabbi dengan menjalankan salat Jumat berjamaah di masjid kita yang tercinta. Mudah-mudahan niat serta ibadah kita pada siang hari ini betul-betul dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda pahalanya, dan ibadah kita pada siang hari ini betul-betul dapat mengasah iman dan takwa kita kepada Allah, sehingga iman dan takwa kita ini akan selalu meningkat kualitasnya. Iman dan takwa kita ini akan selalu kita pertahankan sampai akhir hayat kita kelak, sesuai dengan peringatan Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Hadirin hamba Allah kekasih ilahi Rabbi rahimakumullah. Waktu demi waktu telah berjalan, hari demi hari telah berganti. Bahkan di saat ini kita sudah memasuki tahun Hijriah 1443 Hijriah. Usia kita semakin lama semakin berkurang jatah hidup di alam dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada hambanya yang beriman di dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihatlah apa yang telah engkau perbuat hari kemarin untuk hari yang akan datang, yaitu hari akhirat. Wattaqullah, dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang telah engkau perbuat. Di dalam ayat tersebut Allah berpesan kepada kita sebagai hambanya yang beriman. Ada dua hal pesan Allah dalam perjalanan hidup ini. Yang pertama, di dalam perjalanan hidup ini agar supaya kita selalu meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu taat kepada Allah dimanapun kita berada, kita selalu taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Rasulullah SAW juga pernah bersabda, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Di pasar kita selalu bertakwa kepada Allah, di perjalanan kita taat kepada Allah, di rumah kita bertaat kepada Allah, bahkan di kantor pun kita selalu taat kepada Allah.
ketaatan itu harus selalu kita pasang dalam hati. Dan yang kedua, pesan dari Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan hidup ini agar supaya muhasabah, introspeksi diri. Bagaimanakah perbuatan-perbuatan kita yang lalu? Kalau memang belum bagus, mumpung diberikan kesempatan hidup di alam dunia agar supaya diperbagusi lagi. Kalau memang sudah bagus, agar supaya diperbagusi lagi. Dan agar supaya kita ini menjadi hamba Allah yang selalu muttaqin dan kualitasnya yang sangat tinggi sampai akhir hayat kita kelak. Hadirin hamba Allah kekasih ilahi Rabbi rahimakumullah. Setelah kita diberikan hidup oleh Allah sekian puluh tahun lamanya, bagaimanakah kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah masih standar-standar saja, ataukah harus kita tingkatkan di masa yang akan datang? Apakah sudah kualitas yang sangat tinggi? Mari kita lihat kualitas takwa kita masing-masing sebagai barometer untuk motivasi kita, yaitu Imam Ali mengatakan ada 4 profil muttaqin yang berkualitas. Yang pertama menurut Imam Ali, at-taqwa huwal khaufu minal jalil. Takwa adalah takut yang sebenar-benarnya takut kepada Allah. Takut kepada Allah lain halnya dengan takut kepada selain Allah. Kalau takut kepada Allah justru kita mendekat, tapi kalau takut kepada selain Allah justru kita menjauh. Salah satu contoh kalau takut kepada Allah ataupun takut kepada makhluk, kita lagi berjalan di pinggir jalan raya, tiba-tiba ada orang gila yang mengamuk sambil membawa golok yang sangat tajam sambil diayun-ayunkan goloknya. Tentu kita menjauh dari orang gila tersebut, takut kalau kena sabetan goloknya. Takut kepada selain Allah, kita malah jauh. Tetapi sebaliknya, jikalau kita takut kepada Allah, yakni taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, kita selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba Allah yang bertakwa ini, insya Allah dia akan selalu dekat dengan Allah, karena dia selalu komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa ini betul-betul yakin dalam perbuatan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau melanggar aturan Allah, karena seluruh organ tubuh ini akan menjadi saksi di hadapan Allah nanti di alam akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat 24. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada suatu hari nanti, yaitu hari akhirat, maka lidah mereka, kedua tangan mereka, kedua kaki mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah apa yang pernah diperbuatnya waktu hidup di alam dunia. Kita harus yakin bahwa seluruh perbuatan kita di alam dunia ini pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di alam akhirat. Dan seluruh organ tubuh ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mata akan menjadi saksi apa yang pernah kita lihat waktu hidup di alam dunia. Telinga akan menjadi saksi apa yang pernah kita dengar waktu hidup di alam dunia. Tangan, kaki, dan seluruh organ tubuh ini akan menjadi saksi apa yang pernah kita perbuat waktu hidup di alam dunia. Dan perlu kita garis bawahi bahwa saksi-saksi dari organ tubuh kita ini akan menjadi saksi yang sangat jujur di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa berbuat bohong sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa kepada Allah, dia betul-betul taat kepada Allah, tidak berani melanggar aturan Allah, karena dia tidak mau menanggung resiko untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti di alam akhirat. Hadirin hamba Allah kekasih ilahi Rabbi rahimakumullah. Yang kedua, profil muttaqin yang berkualitas menurut Imam Ali adalah wal amalu bitanzil, mengerjakan amal ibadah dengan segera. Orang bertakwa itu dimanapun dia berada,
ibadah segera dilaksanakan. Kapanpun dia berada, ibadah tidak pernah ditinggalkan, bahkan tidak mau untuk menunda-nunda waktu. Orang bertakwa ini tidak mau menunda-nunda waktu. Nanti saja kalau saya sudah pensiun baru saya mau bertobat. Nanti saja kalau saya sudah longgar baru saya mau beribadah. Nanti saja kalau sudah pandemi selesai saya mau bertobat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa ini tidak mau menunda-nunda waktu seperti itu, karena dia itu khawatir sewaktu-waktu akan diambil nyawanya oleh Allah. Belum sempat bertobat, belum sempat beribadah kepada Allah, dia khawatir seperti itu. Sebab yang namanya ajal itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diprediksi karena kesehatannya. Kadang-kadang yang sehat walafiat tiba-tiba dipanggil oleh Allah, yang sakit-sakitan belum dipanggil oleh Allah. Tidak bisa diprediksi karena jumlah usianya. Kadang-kadang yang muda dipanggil oleh Allah, yang sudah tua belum juga dipanggil oleh Allah. Karena yang namanya ajal itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah berfirman, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila ajal telah datang, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan sedikit pun. Detik itu malaikat Israel dapat mandat dari Allah untuk mencabut nyawa hamba Allah. Detik itu pula kita tidak bisa berdaya apa-apa. Maka hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat ini dia ingat kepada Allah, di saat ini pula dia beribadah, di saat ini dia ingat kepada Allah, di saat ini pula dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang segera beribadah dan bertobat, inilah profil muttaqin yang berkualitas. Hadirin hamba Allah kekasih ilahi Rabbi rahimakumullah. Yang keempat, waridha bil qalil, rela sekalipun diberikan oleh Allah rizki yang sangat sedikit. Sekalipun diberikan oleh Allah rizki yang sangat sedikit, dia selalu bersyukur kepada Allah. Karena orang bertakwa ini adalah pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka agar supaya kita pandai bersyukur, bagaimanapun bentuk rahmat yang telah diberikan oleh Allah, bagaimanapun bentuk ujian yang telah diberikan oleh Allah, tetap bersyukur kepada Allah. Salah satu konsepnya adalah lihat orang-orang yang di bawah kita, lihat orang-orang yang lebih parah daripada kita. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW di dalam hadis qudsinya, amarani khalili an adra ila man duni wala an adra ila man fawqi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku agar supaya selalu melihat orang-orang yang di bawahku dan jangan selalu melihat orang yang di atasku. Maksudnya adalah Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah bahkan untuk mengajarkan kepada umatnya agar supaya selalu melihat orang-orang yang di bawahnya. Insya Allah, jikalau ada orang yang selalu melihat orang yang lebih parah, hati akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu gambaran, jikalau kita mendapatkan rizki, bisa beli rumah, punya rumah sekalipun sederhana, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah diberikan rumah oleh Allah sekalipun sederhana. Karena dia selalu melihat orang yang di bawahnya. Banyak orang yang tidak bisa beli rumah, akhirnya hidupnya ngontrak. Orang yang ngontrak rumah juga demikian bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah bisa bayar kontrakan tiap bulan maupun tiap tahun. Karena dia selalu melihat orang yang di bawahnya. Banyak orang yang tidak bisa bayar kontrakan, akhirnya hidupnya di bawah kolong jembatan. Orang yang di bawah kolong jembatan juga demikian bersyukur kepada Allah. Ada tempat bernaung, hujan gak kehujanan, alhamdulillah. Karena dia selalu melihat orang yang di bawahnya. Banyak saudara kita yang terkena musibah, bencana alam, banjir bandang, tanah longsor, bahkan virus corona. Orang yang terkena musibah juga demikian selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, sekalipun diberikan musibah, banjir bandang, tanah longsor, bahkan penyakit virus, kita masih diberikan sehat oleh Allah, sehat kembali, sehingga diberikan kesempatan untuk beribadah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena dia selalu melihat orang-orang yang di bawahnya. Banyak orang yang kena musibah, banyak orang yang terkena penyakit virus corona. Akhirnya dia meninggal dunia, padahal mereka itu belum sempat untuk bertobat, belum sempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau hamba Allah selalu melihat orang-orang yang di bawahnya, insya Allah apapun yang terjadi, musibah apapun, bahkan rahmat Allah bagaimanapun, dia akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hamba Allah yang pandai bersyukur itu adalah ciri orang yang bertakwa, yang berkualitas. Hadirin hamba Allah kekasih ilahi Rabbi rahimakumullah. Yang terakhir, yang keempat adalah wal istidadu liyaumir rahim, gemar menabung untuk hari akhiratnya. Tabungan akhirat adalah dengan nilai-nilai ibadah pahala yang kita kumpulkan. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu adalah sawah ladang akhirat. Jikalau kita punya sawah ladang, kita tanami padi, dan setelah ada hasilnya, kita petik hasilnya, begitu pula kita hidup di alam dunia ini diibaratkan adalah kita punya sawah ladang. Kita tanami dengan ibadah demi ibadah, amal soleh demi amal soleh, dan hasilnya itu adalah nilai ibadah ataupun pahala. Itulah yang kita tabung untuk akhirat kita, bahkan untuk kita nikmati di alam dunia ini. Bahkan kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada Allah, selalu berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan harus konsisten dengan janji kita. Janji yang selalu kita ucapkan di dalam sholat adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah karena Allah, Tuhan alam semesta. Kita selalu berjanji di hadapan Allah, harus konsisten dengan janji itu, yakni seluruh nafas kehidupan kita persembahkan untuk beramal soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rumah tangga kita niatkan untuk beramal soleh, dalam perjalanan kita niatkan untuk beramal soleh, bahkan kita ini di kantor bekerja kita niatkan untuk beramal soleh. Nafas kehidupan kita ini semuanya kita niatkan untuk beribadah dan beramal soleh karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hamba Allah yang rajin menabung untuk akhiratnya seperti inilah, itulah tergolong orang yang muttaqin berkualitas. Hadirin hamba Allah kekasih ilahi Rabbi rahimakumullah. Setelah kita telaah 4 profil muttaqin yang berkualitas menurut Imam Ali, mudah-mudahan kita jamaah masjid di PT PLN ini tergolong hamba Allah yang selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita selalu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Pada akhirnya Allah pun akan cinta kepada kita, sehingga kita ini akan dilindungi oleh Allah dari bahaya-bahaya kehidupan di alam dunia ini, serta disiapkan oleh Allah masuk ke dalam surganya nanti di alam akhiratnya. Barakallahu lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikri hakim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.